bahwasanya 01, 02, 03 yang paling buruk adalah 02. 02. Ya. Itu clear ya dari wacananya Ruang Juang ya. Tapi bukan berarti kajiannya. Bukan berarti 01 bagus, Mas. Buruk juga. Buruk juga. Bukan berarti 03 bagus, buruk juga, Mas. Nah, halo selamat malam buat semuanya yang tetap gabung di channel Adi Kuncoro. Kali ini di Kedap Suara, seperti biasa edisi yang udah lama banget belum muncul kembali. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat juang ini, Mas Alvin Akbar ya. Beliau founder Gerakan Ruang Juang. Nanti kita bisa ngobrol banyak, juga bisa berbagi perspektif bersama beliau. Tentu saja tema kali ini seperti yang sudah saya declare bahwa saya akan agak sedikit masuk ke ranah politik di podcast selanjutnya. Selamat malam Mas Alvin. Selamat malam. Waduh, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ini masih tercatat sebagai mahasiswa kan? Alhamdulillah. Semester 8. Semester 8 ya. Oh, jadi udah deket lagi nih. Insya Allah November wisuda, Mas. November. Ya, Insya Allah. Kalau nggak ada rencana Tuhan yang lain. Oke Mas, coba dong ceritain ke teman-teman kita Ruang Juang itu apa sih? Kita kasih prolog dulu ke teman-teman. Oke. Pertama terima kasih Mas Adi karena sudah mengundang teman-teman Ruang Juang ke sini ya. Yeah. Jadi Ruang Juang itu merupakan komunitas yang kita bangun berdasarkan idealisme mahasiswa yang non partisan. Kita nggak cawe-cawe mencela-mencela kesana kesini. Nah, Ruang Juang ini punya dua visi, punya dua cita-cita. Kita pengen gerak di pencerdasan masyarakat. Kita bagi nanti dari masyarakat Magelang, kita ke ranah provinsi, nasional, mungkin nanti internasional kali ya Mas, kalau sudah jauh lebih luas. Dan kita gerak di aksi sosial. Ada dua itu cita-cita kita, visi kita di situ. Di sosial dan di pencerdasan. Sosial dan pencerdasan. Oke. Nah, kalau gerak kita selama ini, kita itu memperbanyak untuk memberikan kajian-kajian di media sosial. Kita ingin memberikan pencerdasan di media sosial, dan kita juga ada gerakan yang secara langsung. Kita itu ada diskusi, kita ada aksi, dan nanti mungkin ada pengajaran-pengajaran ke sekolah-sekolah, SMA, dan mungkin nanti lebih jauh lagi masih banyak sih yang bisa kita explore. Nah, kalau aksi sosialnya, gerakan-gerakan kita ini dicita-citakan bisa memberikan dampak langsung. Mungkin nantinya kita ketika ada permasalahan, ada bencana alam, kita turun, ada kebakaran kita turun, kita buka open donasi, dan mungkin seperti Pandawara, kita bersih-bersih, seperti itu Mas. Kalau rencana dari kita. Oke. Share Mas, medsosnya Ruang Juang apa nih? Dia apa aja mainnya? Kita sekarang yang lagi sangat masif itu ada di Instagram ya. ruangjuang.mgl. Nah, itu ruangjuang.magelang. .mgl sih. .mgl ya. Oke, teman-teman .mgl. Oke, ini Mas, dengar kemarin ini katanya sosial ya? Benar. Tapi kok kemarin ada ngundang ketua BEM juga, ada Melki, Sedek sama ada Haikal dari Unpad, terus ada Afik, Sekretaris Jenderal Paramadina, terus ada Gilbran juga. Oke, ini politik atau sosial ini? Waduh, sebenarnya gini Mas. Kalau kita kemarin mengundang mereka, kita emang mengadakan kolaborasi untuk kegiatan kemarin. Oke, temanya apa itu Mas? Jadi ada dua kegiatan Mas. Yang pertama itu kita ada aksi. Itu kita membawakan tema Orde Baru Lahir Kembali dan Orde Baru Terbarukan. Nah, ini menarik ini. Kita membawa itu. Dan setelah kita aksi kurang lebih dari jam 4 sampai jam 6. Dan di situ juga ada gerakan sosial ya Mas. Kita bagi-bagi takjil gratis. Oh iya. Itu kolektifan dari teman-teman Ruang Juang dan Forum Anomali dan Bungkus Kehidupan. Ada komunitas Bungkus Kehidupan. Dan malam harinya setelah kita aksi, kita langsung diskusi. Diskusi membawakan tema pendidikan krisis, harga bombastis. Pendidikan krisis, harga bombastis. Nah, ceritain dikit Mas. Nah, jadi itu berawal dari keresahan-keresahan kita sih. Bahwasanya pendidikan sekarang itu harganya sangat luar biasa, tapi isi dari pendidikannya itu nggak ada. Kayak seakan-akan dikelaskan kalau pendidikan
Semakin murah pendidikan, semakin tidak ada kualitasnya. Oke, setuju. Semakin mahal pendidikan juga belum ada kualitasnya. Oke. Nah, jadi kita membawakan isu itu. Isu itu kita bawakan, kita berusaha untuk angkat bahwasannya pendidikan di Indonesia ini lebih banyaknya dikomersilkan, bukan untuk benar-benar mendidik. Jadi kita ngebawa itu. Kemarin kita diskusi di salah satu tempat makan di Cacaban, itu kita menghadirkan memang dari yang terdampak dari masyarakat Magelang yang memang anaknya masih sekolah dan kesulitan untuk membayar biaya sekolah dan lain-lain, menceritakan keluh kesahnya. Terus kita ada dari komunitas di Jogja, Aliansi Pendidikan Gratis namanya, Apatis Jogja. Itu dia sudah seringkali menyuarakan bahwasanya pendidikan sebenarnya bisa free. Free-nya ini benar-benar free, bahkan di ranah PTN pun bisa free. Gak cuman free yang kita bebas wajib belajar 12 tahun tapi masih ada tetek bengeknya. Nah, dia menceritakan bahwasanya dia punya kajian komplit Mas, bahwasanya benar-benar bisa gratis dan kualitasnya terjamin. Oh gitu. Tapi dia punya mapnya ya, bagaimana sampai akhirnya harus gratis itu. Nah, itu kerennya mereka Mas, dan itu kita berusaha untuk bisa sampai ke sana. Mereka punya kajian komplit. Mereka mengkaji dari realita-realita yang ada di lapangan. Mereka mewawancara, mereka menggunakan statistik. Jadi mereka memang benar-benar kajiannya itu bisa dibilang sudah matang. Seperti itu. Nah, terus pembicara berikutnya kita ngambil dari Ketua BEM UGM 2023 Mas Gilbran. Oh, sekarang udah enggak ya? Sudah lengser sebenarnya. Sudah lengser ya. Kita ngambil dari Mas Gilbran sebagai sudut pandang dari mahasiswa yang kampusnya itu PTNBH. Karena kita juga menyadari PTNBH ini sangat rawan untuk dikomersilkan dengan biaya masuk yang sekian bisa masuk, nggak seakan-akan tidak memberikan kebebasan siapa saja bisa ikut kompetisi gitu. Tapi yang punya uang lah yang bisa ikut kompetisi seperti itu. Jadi kita mengundang Mas Gilbran dari BMKM UGM untuk memberikan sudut pandangnya terkait komersialisasi pendidikan seperti apa. Menarik itu Mas. Sebenarnya saya pengen explore lebih jauh ke pendidikan, tapi mungkin lain waktu ya. Karena saya melihat bahwa menimbang apakah pendidikan di Indonesia itu masih relevan dengan 10-20 tahun ke depan, kemudian bagaimana persaingan di dunia kerja di luar Indonesia. Kan kita nanti ketika globalisasi atau pasar bebas terjadi, itu kan memang kita nggak mau SDM berhadapan langsung dengan SDM luar negeri yang harus, ya kita tahu sendiri kualitasnya kan Mas. Nah, apakah pendidikan ini masih relevan atau enggak, itu nanti kita bahas di lain waktu. Tapi kita kembali lagi Mas ke berita aktual negeri kita hari ini. Kalau tadi disebutkan bahwa yang diundang kan tokoh-tokoh BEM yang kemarin begitu terekspos ke nasional gara-gara soal sikap politiknya ya kan Mas. Ada Mas Gilbran, Mas Melki Sedik dan segala macamnya kan. Dari Ruang Juang sendiri bagaimana melihat dari kontestasi Pilpres kemarin? Kontestasi Pilpres kemarin itu menurut pandangan, kalau saya pribadi Mas ya, pandangan saya pribadi itu dari diskusi-diskusi kami di tongkrongan, kami sudah tahu siapa yang akan menang jauh sebelum bahkan sebelum pendaftaran pendaftaran calon ya. Kami tahunya semenjak, kalau saya tahunya itu semenjak dari keputusan MK itu keluar. Keputusan MK, oke. Soal gugatan calon wakil presiden kemarin lah, gugatan batas umur dan lain-lain. Berarti hal itu, wacana itu sudah jadi bahan pembicaraan di kalangan mahasiswa ya Mas? Sudah. Itu sudah jadi pembicaraan, dan setelah keputusan itu keluar, walaupun belum semua paslon mendaftar gitu ya pada saat itu, cuman kita sudah tahu bahwasanya ini akan dipasangkan dengan ini dan kemungkinan yang besar yang akan menang ini. Dan setelah pendaftaran sudah dapat nomor urut, sudah pasti yang menang adalah si nomor yang ini. Nah, begitu Mas. Sudah sampai segitu ya? Sudah sampai segitu. Oke. Kalau melihat sendiri teman-teman di mahasiswa itu dengan menangnya 02 itu Mas, Prabowo dan Gibran itu apa yang kemudian mencoba mereka pikirkan tentang Indonesia jika presiden dan wakil presiden seperti ini? Apa sih yang mereka bayangkan? Apakah masa depan lah, kita ngomong masa depan, nanti baru kita tarik ke belakang lagi. Nah ini, kalau ini menarik Mas. Menariknya kenapa? Karena
banyak dari kemarin ya, saya lihat di berita, banyak dari calon pemilih di pemilu tahun 2024 ini adalah generasi muda. Generasi yang mungkin masih banyaknya di antara mahasiswa atau siswa kelas 12. Z sama milenial ya? Ya, Z sama milenial. Dan yang menarik, suara kemarin itu yang banyak lari ke Pak Prabowo pun, paslon yang sudah ditetapkan KPU sebagai penerima suara terbanyak ya, itu banyaknya dari mahasiswa. Oke, berhenti Mas. Kalau Mas meresap kan bergaul dengan lingkungan mahasiswa ya? Memang dari pembicaraan, mungkin pembicaraan yang bisa didapat kesimpulan dari pembicaraan forum-forum non formal ya, nggak formal lah. Itu memang anak-anak mahasiswa di lingkungan Mas Alvin sendiri memang 02 Mas, banyak yang condong ke sana. Menyerap, ya mungkin omongan non formal biasanya kan lebih jujur kan Mas. Nah, ini yang cukup menyedihkan karena iya. Iya. Apa sempat tahu alasan-alasannya? Atau hanya karena gini? Ada beberapa itu yang melihat dukungan dari presiden yang sekarang menjabat, dari Pak Jokowi. Berarti efek Jokowi memang benar-benar terasa ya? Ada yang melihat dari sudut pandangnya sana. Okay. Ada yang miris itu sebenarnya begini Mas. Ada beberapa yang sampai ke saya memilih Prabowo itu karena kasihan. Itu yang kacau Mas. Itu yang kacau karena mereka melihat 2009 jadi wapres kalah, 2014 jadi capres kalah, 2019 jadi capres kalah, ya udahlah kasihan. Khas Indonesia banget ya. Itu yang hati-hati sinetron ya. Itu yang cukup mengiris hati ada di sana Mas. Tapi bukan kan memang bangsa Indonesia itu kita mudah tergerak oleh simpati dan rasa kasihan kan. Seperti halnya ketika SBY waktu itu dalam tanda kutip seperti dikoyo-koyo sama Ibu Megawati, kemudian suaranya meninggi kan waktu Pilpres. Atau jangan-jangan itu faktor itu? Kalaupun misalkan dibilang kita punya empati yang sangat luas gitu Mas ya, seharusnya penempatannya yang diperhatikan. Begitu. Karena kalau kita bicara semua paslon itu Mas, 1, 2, 3 semuanya punya borok bisa dibilang. Oke, punya sisi negatif. Tapi kita kan bisa melihat mana yang paling negatif. Paling mending lah. Mana yang paling buruk, mana yang paling mending gitu ya. Ya kan? Dan yang kalau saya pribadi Mas, saya rasa yang paling buruk itu ya yang menang sekarang gitu. Dan banyak mahasiswa tidak melihat ke sana. Itu yang cukup saya sedihkan. Kalau memang punya empati yang sangat besar, menurut saya itu budaya yang harus dilanjutkan. Tapi tempatnya itu Mas. Ini kita ngomong soal kebijakan-kebijakan ke depan. Kita bicara soal keputusan-keputusan yang akan diambil ke depan. Kita ngomong soal arah bangsa ke depan. Nah, seharusnya koridor-koridor itu yang bisa dibedakan oleh banyak mahasiswa. Tapi masalahnya itu menjadi realita yang cukup miris sekarang. Oke, kalau dibilang seperti itu kan berarti ada sisi rasional yang harus dipakai kan Mas. Sepakat. Sementara kalau kita lihat di berbagai negara lah, dan para peneliti pun, para pengamat pun ngomong bahwa memang pemilihan presiden dimanapun itu adalah soal emosional, lebih ke emosionalnya. Makanya bagaimana para calon presiden itu membuat program-program yang kelihatannya nggak masuk akal, kalau secara rasional nggak masuk akal, tapi ya itu menyentuh sisi emosional dari pendengar yang mendengar, kemudian pemilihnya. Nah di Indonesia pun kan waktu itu juga banyak hal seperti itu terjadi, seperti kasusnya SBY itu, kemudian kasusnya Jokowi yang turun gorong-gorong semacam di. Nah itu kebanyakan terjadi di kelas ya katakanlah yang ke bawah ya Mas. Tapi kalau kelas menengah seperti mahasiswa harusnya kan lebih memakai rasionalitas untuk milih sesuatu. Apakah gimana Mas kualitas mahasiswa sekarang ini ataukah mungkin mereka sudah apatis dengan dunia politik? Menangkapnya bagaimana Mas dari teman-teman Ruang Juang sendiri? Kalau saya melihatnya ini karena ada salah satu paslon yang mendapatkan backing langsung, privilege langsung dari orang yang sedang berkuasa. Kalau kita kilas balik ke tahun 2014, persaingan pada saat itu Pak SBY mungkin tidak begitu melihatkan dia mendengung kemana.
Dia sempat ini juga bansos tapi nggak sebesar sekarang. Tidak. Dan bansos sekarang pun terlihat condong kemana? Itu sudah jelas, Mas. Tapi menurut teman Ruang Juang bansos ngefek gak, Mas? Ada efeknya, pasti, Mas, kalau soal itu. Ya, soalnya 400 triliun lebih ya. Ya, kalau soal itu pasti ada efeknya, cuman masif atau enggaknya itu yang masih kita takar. Nah, kalau soal mahasiswa sekarang, Mas, yang saya perhatikan adalah masifnya sosial media itu mungkin kurang bisa untuk terkontrol. Dan Pak Jokowi, rezim Jokowi itu mempunyai semua alat untuk membuat seakan-akan kalau dia ingin memenangkan salah satu paslon, dia punya semua alat untuk menutup akses berita-berita yang mungkin fakta, ditutup dengan akses-akses lain. Dan mungkin tadi ada sangkut pautnya dengan yang Mas sampaikan, emosional tadi, terus empati dari masyarakat itu yang cukup besar. Nah, itu yang dibalut lah. Kalau kita lihat strategi kampanyenya dari 02, baik itu yang secara langsung atau mungkin yang dari masyarakat bisa dibilang itu gak ada yang bawa gagasan sama sekali, Mas. Oke. Itu semuanya gimana caranya bisa melihat. Dan saya pernah melihat dan saya pernah mengetahui ya, kalau soal kontestasi seperti ini, kita nggak perlu orang yang punya cukup banyak gagasan. Kalau untuk kontestasi di pemilihan umum, pilkada, tapi cukup kita tahu siapa orangnya, dan itu yang kemungkinan besar akan dipilih oleh masyarakat luas. Iya. Nah, itu yang cukup menarik, Mas, karena menurut saya kalau dibilang apatis, tidak semua dari mahasiswa itu apatis, tidak. Dan ada mahasiswa yang memang punya alasan rasional, bukan alasan rasional ya, punya alasan yang cukup by data sampai akhirnya bisa memilih Pak Prabowo yang menang sekarang. Ya, utamanya karena dibackingin oleh Jokowi. Meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Karena kalau kita ngelihat strategi kampanye dari 1, 2, 3, satu ini tegas, perubahan. Oke. Garisnya jelas ya. Garisnya jelas. Nomor 2 ini jelas juga, ngikut sama yang ada sekarang. Yeah. Nah, kalau yang satu lagi ya itu panjang. Nyarinya kemana ini ya? Iya, begitu. Jadi kalau misalnya ini, Mas, programnya yang terkenal makan siang gratis pernah jadi wacana nggak teman-teman Ruang Juang? Jadi wacana maksudnya? Iya, pernah dibahas nggak program, jangan-jangan program makan siang gratis ini yang benar-benar ngefek di teman-teman? Kalau makan siang gratis, kalau pandangan kami itu, Mas, itu jadi lucu-lucuan. Karena pikir kami ya, seharusnya yang jadi dasar berpikirnya seorang pemimpin bukan gimana cara makan mereka hari ini doang, tapi gimana caranya mereka bisa untuk membeli sesuatu untuk dimakan. Berarti seharusnya dasar pikir adalah menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kualitas dari SDM manusia yang ada, bukan hanya di bahasa kita di Jakarta cuman diempanin makan setiap hari aja gitu loh, dan tidak meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri. Nah, kalau pandangan saya juga melihatnya, ya itu cuman strategi untuk menang aja. Karena semua balik lagi ke perut. Jaminan untuk makan ini sudah ada. Cuman ya kalau kita lihat di berita di mana-mana 2029 baru terrealisasi. Nah, itu kan cukup konyol tuh. Ya kalau dari pandangannya Mas Alvin memang karena mungkin Mas Alvin adalah bukan generasi, tapi kalangan menengah ya. Kalau kalangan bawah mungkin ya bisa melihat hal yang berbeda dari yang bisa kita lihat sekarang loh, Mas. Mungkin mereka bisa melihat, wah kalau makan siang kan berarti emak-emak itu lebih ngirit biaya hidupnya karena makan siang di sekolah, akhirnya uang sakunya bisa segala macam kan. Ada pembahasan seperti itu kan secara logika. Nah, itu yang jadi menarik, Mas, karena saya pernah diskusi sama salah satu mahasiswa dan dia memilih Prabowo karena strategi kampanye Prabowo adalah yang terbaik. Strategi kampanye Prabowo termasuk yang mungkin Mas sampaikan barusan ketika dia mengincar masyarakat yang memang kesulitan untuk di ekonomi. Jadi oke deh, kita pilih Prabowo karena ya di bawah itu mungkin masyarakat yang kesulitan, yang tidak beruntung itu sulit untuk makan, sulit untuk mendapatkan susu dan lain-lain. Nah, itu yang dijadikan strategi kampanye dari Pak Prabowo, dari paslon 02. Nah, itu tapi balik lagi, Mas, kalau menurut saya ya tidak bisa dibenarkan juga gitu, hanya memikirkan makan hari ini
tapi tanpa dipikirkan gimana mereka ke depan. Iya. Nah itu juga menarik Mas, ketika dia menyampaikan alasan memilih Prabowo karena strategi kampanyenya yang paling baik dan dia layak untuk menang karena strategi kampanyenya yang paling luar biasa. Iya. Kalau sebenarnya tokoh-tokoh nasional kan banyak anak muda teman-teman saya juga sebenarnya jika Prabowo itu menang secara fair itu nggak ada masalah. Karena memang dia punya pengalaman yang cukup dalam segi pengalaman, maksudnya pengalaman nyalek presidennya Mas. Tapi dalam ini, mereka yang keberatan itu kan adanya anak Jokowi, Gibran. Itu yang menjadikan mereka seakan-akan pasangan ini adalah pasangan yang akan melahirkan suatu bentuk dalam tanda kutip kecurangan karena ayahnya Gibran sedang berkuasa saat ini. Nah, yang mereka keberatan bahkan tuntutan MK yang hari ini itu kan mendiskualifikasi Gibran ya Mas ya. Ya. Gibran dan Jokowi karena dinilai bahwa cawe-cawenya Jokowi itulah yang membuat 02 menang hari ini. Nah, kalau dari teman-teman mahasiswa bisa misalkan sih Mas, misalnya Prabowo ini dan konteks Gibrannya sendiri. Kalau dari teman-teman Ruang Juang Mas, itu nggak cuman sesederhana Gibrannya saja yang bermasalah. Prabowo itu kan juga punya segudang masalah. Oh iya, Mas. ya masa lalunya ya. Masa lalu kenapa Yang belum selesai dan belum tuntas ya. dia, apa bahasanya itu? Dia itu di pensiun dinikan kalau nggak salah ya, atau diberhentikan secara hormat. Apa itu Mas? Diberhentikan secara hormat itu kenapa dan apa? Nah itu kan jadi tanda tanya. Ya. Kalau katanya para pendukungnya beliau, dia tidak ada keterlibatan dalam pelanggaran-pelanggaran HAM. Buktinya diberhentikan secara hormat. Lah kalau gak ada keterlibatan, kenapa diberhentikan? Ya. Lah kan tanda tanyanya di sana. Ya. Nah, jadi sebenarnya ini nggak sesederhana hanya Prabowo, hanya Gibrannya saja. Ya. Tapi Prabowo juga punya segudang permasalahan yang dia itu adalah anteknya Orde Baru. Pada saat Pak Harto ngejabat. Itu yang dibahas sama Ruang Juang dengan apa Mas namanya? Forum mana Mali? New Orde Baru atau apa sih? Orde Baru yang terbarukan. Orde Kayak Baru energi ya. Iya. Yang terbarukan. Oke. Iya. Jadi kami kalau bawa singgung sedikit itu Mas ya, kita bawa nama itu karena kita melihat bahwasanya ya ada banyak, kalau Prabowo menang, yang Prabowo itu merupakan antek dari Orde Baru pada saat itu. Nah ketika dia akan menjabat besok ya tipikalnya sudah akan terlihat Mas. Makanya kami membawa nama itu Orde Baru Terbarukan. Orde Baru Terbarukan. Iya. Dan kalau balik lagi tadi Mas, masalahnya itu nggak cuma sekedar di Gibran. Prabowo ini adalah pelanggar HAM. Ya balik lagi Mas, kalau memang misalkan dia tidak salah, bisa dikatakan dia hanya mengikuti arahan dari yang tertinggi, pangkatnya juga bintang 3 Mas pada saat itu. Bukan mencela-mencela gitu. Pangkatnya bintang 3 pada saat itu. Dia memegang jabatan strategis dan Kopassus, Pangkostrat pada saat itu. Dan ya menurut saya sudah cukup jelas bahwasanya dia terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kurun waktu mungkin tahun 90-an. 97 ya. Ya, 90-an, 97, 98. Ya sampai ke bawahnya ketika ada operasi segala macam. Iya. Wah, jadi ini Ruang Juang kalau melihat 02 itu memang nggak ideal ya Mas. Dari segi cawapresnya sama wakilnya sama capresnya juga ya. Ya, kalau tadi Mas, kita melihat bahwasanya dari baik 01, 02, 03 semuanya punya buruk, punya borok masing-masing. Gak ada satupun yang bisa kita lihat, bisa ideal. Kita bilang bahwasanya ideal dia. Yeah. Tapi kalau kita melihat bahwasanya 01, 02, 03 yang paling buruk adalah 02. 02. Ya. Itu clear ya dari wacananya Ruang Juang ya. Tapi bukan berarti kajiannya. Iya, bukan berarti 01 bagus Mas, buruk juga. Ya, buruk juga. Bukan berarti 03 bagus, buruk juga Mas. Nah, menarik ini. Kalau 01 Mas, tapi kita siap-siap ya nanti kalau diserang. Kalau 01 gimana melihatnya Mas? Kalau ya, biar kita fair lah. Oke, kalau saya melihat 01 Pak Anies Baswedan itu orang yang sangat amat pintar. Saking pintarnya dia bisa menutupi keburukannya dia selama di Jakarta kemarin, selama di mungkin menjabat menjadi Menteri Pendidikan ya, kurun waktu 2014 sampai 2016 kalau nggak salah, pada 2017, pada saat masih jadi pengikuti Pak Jokowi itu pada saat itu, ya kan? Nah, dan kita bisa melihat bahwasanya Pak Anies ini sangat amat pintar
untuk menutupi keburukan-keburukannya. Dan Pak Anies dan Pak Imin mungkin tidak bisa lepas dari politik identitas yang mungkin hampir memecah belah Indonesia kemarin, Mas, di Jakarta. Jadi stempel yang sampai sekarang pun orang masih ingat ya. Ya, itu tidak bisa dilepaskan dari itu, dan itu dampaknya luar biasa pada saat itu. Cebong kampret 2019 untuk Jokowi dan Prabowo pada saat itu tidak lepas dari 2017 pada saat Anies lawan Ahok. Jadi terkesan ada dua kubu, kubu yang agamis dan yang satu lagi mungkin kubu nasionalis. Kayak terkesan terbagi dua itu saja, dan itu tidak bisa lepas. Dan Pak Anies sangat ramah pintar, dan jadi dia bisa melapisi kata-katanya, menambahkan kata-katanya untuk menutupi keburukan-keburukan tadi. Memang pintar di tata kata ya. Sangat pintar Pak Anies Baswedan. Harus kita akui ya itu. Harus kita akui kalau soal itu. Kemudian kalau soal ini Mas, backup Pak Anies juga kan backupnya juga nggak jauh dari oligarki kan, partai-partai yang punya rasa dinasti. Nah itu kan kedepannya dikhawatirkan kalaupun jadi itu ada semacam lah dikte untuk keputusan kebijakan-kebijakan di masa depan. Bagaimana melihatnya? Kalau kita bicara soal partai yang oligark gitu Mas, yang oligarki, partai mana yang enggak Mas? Iya, tidak ada yang enggak. Itulah makanya ya kalau kita lihat memang nggak ada yang ideal sampai sekarang ya. Kalau kita yang pro demokrasi melihat bahwa ya memang nggak ada yang ideal. Tapi kalau melihat itu kan berarti itu satu juga kriteria yang kita sematkan bahwa di 01 memang nggak ideal juga kan Mas, karena ada partai oligarkinya juga kan. Nah, kalau kita tadi Mas, kalau kita bicara soal partai oligarki, jelas setiap orang yang diusung partai menurut saya ya seperti yang sudah hanya mengikuti kemauan ketum partai, dan ya memang begitu realitanya gitu. Realitanya seperti itu. Jadi ya itu bisa menjadi salah satu faktor ke depan untuk mungkin nanti ya Pak Anies Baswedan nggak bisa bebas untuk menyuarakan apapun itu. Karena mungkin ada kepentingan partai yang dibatasi ketika dia benar-benar ngomong soal kepentingan rakyat. Dan kalau kita ngomong yang soal parpol nih Mas, lebih jauh sedikit ya, kita bicara soal parpol. Nah parpol sekarang itu Mas, itu menurut saya pribadi itu udah bukan lagi sebagaimana marwahnya. Mungkin menjadi alat-alat politik gitu ya, alat-alat politik, instrumen politik. Parpol itu udah perusahaan Mas. Sudah rasanya semacam itu ya. Gak rasanya sih kayaknya. Tapi emang begitu. Ini dihalus-haluskan malam-malam. Ini sudah dihalus-haluskan. Karena itu jadi bincangan di banyak lini juga gitu Mas. Kita pernah bicara sama teman-teman aktivis di Jogja. Sama Mas. Sama ya. Kan? Bahwasanya ya parpol itu sudah perusahaan yang memang sudah tidak, pada saat kampanye mereka akan bilang bahwasanya mereka ini ngebawa kepentingan masyarakat. Mereka turun ke bawah, kamu mau apa, nanti ketika kita jadi kita akan sampaikan, kita akan realisasikan. Tapi pada nyatanya mereka hanya pada saat itu, dan ketika mereka menang, mereka udah sibuk dengan proyeknya masing-masing, Mas. Jadi kalau kita maksudnya, saya di sini bukannya berarti, terlalu suuzon nih Masnya nih, harus husnuzon dong, Mas. Ya kita buka-bukaan aja gitu loh. Coba partai mana yang masih, kalaupun ada yang menyuarakan, seberapa besar proyeknya di belakang. Kalaupun ada yang teriak-teriak dengan sangat lantang, seberapa banyak proyeknya di belakang. Ya partai itu memang itu yang jadi kritik terbesar juga Mas soal demokrasi yang ada di Indonesia. Dan ternyata kritik itu sudah ada dari tahun 1950-an mungkin Mas. Ketika Bung Hatta bikin tulisan Demokrasi Kita, nah itu ngebahas soal itu juga tuh Mas. Nah jadi ya udah, kalau parpol ada yang nggak terima gitu ya dengan apa yang diutarakan oleh banyak orang termasuk saya, buktikan aja gitu. Ya, ini menarik ini. Habis 02, 01, ayo kita ke 03 Mas. Biar kita bisa melihat pemahaman mahasiswa setelah kontestasi ini. 03 bagaimana Mas kira-kira? Kalau pandangan saya pribadi Mas ya, kemarin itu pertarungan atau di kontestasi pemilu kemarin itu banyaknya antara 01 dan 02. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena 03 ini nggak jelas role-nya mau kemana. Tadi yang Mas bilang ya, garisnya gitu. Garisnya ini 03 ini yang nggak ada. Nggak ada ya. Pak Jokowi sudah jelas Mas. Walaupun tidak secara verbal, tetapi jadi semua
bahasa tubuh atau mungkin ya sesuatu yang kita tangkap ya, itu dia mendukung 02. Ya kalau menurut saya sih Mas, kalau jelasnya dia harus bilang saya dukung 02, menurut saya nggak perlu begitu kalau kita ngomong politik Mas. Iya, cukup anaknya yang jadi wapresnya sudah kelihatan. Ya, ibaratnya kayak saya gitu Mas, saya mau masuk BEM aja ngomong orang tua. Pak, saya mau masuk BEM tuh. Lah ini kita ngomongin negara, masa iya Gibran nggak bilang? Nggak mungkin kan gitu. Jadi menurut saya 03 ini nggak punya garis yang jelas mau kemana, karena sudah jelas bahwasanya Pak Jokowi dan seluruh orang di sekelilingnya itu, menteri-menterinya dan lain-lain, banyaknya ngikut, atau orang-orangnya Pak Jokowi banyaknya pasti ke 02, ke Pak Prabowo. 01 tadi sudah jelas, dia kalau narasi yang dia bawakan dia pengen bawa perubahan, ya kan, dia mengkritik saja apa kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi. Nah 03 ini yang tidak jelas mau kemana. Terkesan nggak punya jati diri sebenarnya mau kemana 03 ini. Jadi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, 03 ini walaupun Pak Ganjar dengan siapapun ya, kecuali orang yang didukung Jokowi mungkin ya, dengan siapapun itu sudah tersingkirkan dari kontestasi kemarin gitu loh. Jadi kalau bahasa saya sih seharusnya bersyukur dapat 16%. Ini menarik, ini pandangannya menarik ini. Dapat 16% sudah bersyukur ya. Harusnya bersyukur. Iya. Jadi efeknya Pak Ganjar di Jawa Tengah yang notabene termasuk basis pemilihan yang paling banyak di Indonesia kan, Jawa Tengah, jumlah penduduk ya kan, itu nggak ada efeknya ya. Kalau nggak salah kemarin pun yang menang tetap Pak Prabowo di Jawa Tengah. Iya, menang Pak Prabowo. Jadi efeknya. Ya bahkan dari sekian, ada 34 provinsi, 36 provinsi ya yang kemarin ikut pemilihan umum gitu ya. Ya tidak ada satupun provinsi, bahkan kandangnya Banteng gitu ya bisa dibilang, tidak menang juga gitu loh. Jadi menurut pandangan saya pribadi dari awal gitu, ya memang 03 ini tidak masuk dalam, bukan tidak masuk ya, masuk dalam kontestasi cuman tidak begitu diperhitungkan. Gitu. Okay. Kalau ceritanya dari versinya PDIP sendiri pun, dari versi PDIP bahkan dia kalau ngomong gini Mas, ada yang lain. Dia ngomong bahwa memang PDIP itu aslinya besar, cuma dicurangi di pemilihan umum. Jadi pemilihan umum itu ternyata bukan hanya waktu pencoblosan, tetapi ketika perhitungan. Harusnya kan aneh kan? Kenapa pemilihan umum yang dengan teknologi yang sekarang, sistem informasi yang sekarang, hanya 1-2 hari sudah terrekapitulasi dengan sempurna, ternyata harus sangat lama berjenjangnya. Nah itu kalau Masnya melihat kecurangan-kecurangan lewat by sistem, lewat pemilu, sirekap dan segala macam, itu bagaimana dari teman-teman mahasiswa? Kalau bahas soal kecurangan pemilu Mas, kecurangan pemilu itu dari ini ya, dari suara bagaimana pengawalan suara sampai dengan sistem perhitungan. Kalau kita bahas soal kecurangan pemilu, lebih jauh lagi kecurangan pemilu sudah ada sejak keputusan MK keluar. Nah itu kecurangan paling pertama tuh Mas. Itu pertama, itu TPS pertama ya? Ya. Bahasanya Rocky Gerung TPS pertama ya? Rocky Gerung itu TPS pertama. Masalah pemilu ini adanya di sana. Ada di sana, di luar ya. Nah tapi kalau kita bahas soal perhitungan suara Mas, mungkin teman-teman bisa melihat dirty vote. Oke. Itu dirty vote juga lucu Mas. Ketika Dr. Uceng, Pak Ferry Amsari, Mbak Bibit dan Dandi Laksono di framing sedemikian rupa bahwasanya dia adalah partisan dari parpol tertentu. Padahal saya yakini orang-orang tersebut adalah orang-orang yang mungkin netral dan lurus Mas. Nah di dirty vote itu dijelaskan bahwasanya yang curang nggak cuman 2 atau 1 kalau tadi kita konteksnya 03 ya. Yang curang semuanya Mas. Semuanya curang, nggak ada yang nggak curang. Jadi kalau misalkan PDI teriak bahwasanya dia dicurangi pada saat pemungutan suara dan lain-lain, kayaknya dia juga curang gitu loh. Mungkin ya ini pakai mungkin dia juga curang gitu, karena dikupas tuntas di sana Mas, siapa saja yang curangannya apa saja dan bagaimana melakukannya, buktinya apa aja. Jadi menurut saya kalau kita ngomong pemilu itu sudah pasti curang. Kalau kita masih pakai konsep-konsep seperti sekarang, seperti itu. Jadi pandangan saya kalau memang ada yang teriak seperti itu, ya saya rasa juga sama aja bener. Dan menurut Mas Alvin sendiri penting ya Mas, kita memang oke lah situasi ini tidak ideal bagi bangsa Indonesia. Tapi penting nggak misalnya kita memulai semuanya, titik awalnya dari pemilu kali ini. Jadi misalnya ada kecurangan, buka semua. Kita buka semua,
kita harus habis-habisan di sini. Karena yang seperti saya utarakan Mas, kita itu sebetulnya bangsa ini lagi dikejar dengan momentum Indonesia Emas, di mana itu bisa jadi semacam apa ya? Kalau tidak jadi berkah ya jadi musibah, ya kan Mas? Karena penduduknya begitu meledakkan, penduduk usia produktif begitu banyak, sementara penyerapan tenaga kerja, apalagi SDM, pembakaran SDM-nya tidak begitu merata atau tidak cukup memenuhi standar untuk bersaing di global, itu kan jadi semacam musibah. Nah, perlu nggak Mas kalau kita coba merelevasi ke sana, peristiwa hari ini dengan arahnya ke sana, itu bagaimana Mas melihatnya? Kalau misalkan kita mau buka-bukaan soal kecurangan pemilu Mas, ya, terus apa yang mau kita inginkan sebenarnya outputnya Mas? Kalau kita bahas soal kecurangan pemilu, gak ada pemilu yang gak curang Mas. Kita mau ngomong dari tatanan daerah paling bawah gitu ya, kabupaten gitu, terus nanti kita ke provinsi, kita naik ke nasional, semuanya curang Mas, semuanya pakai uang. Ya, oke. Maksud saya, ketika selama ini hal-hal seperti itu hanya jadi omon-omon Mas. Kemudian secara formal publik, kemudian mungkin secara hukum terbuka lebar, itu kan menjadi proses pembelajaran politik yang sangat berharga buat bangsa ini. Jadinya memang selama ini kan cuma omon-omon aja kan Mas. Ya kita tahu secara prakteknya di lapangan seperti apa, tapi tidak pernah terbuka di meja ya pengadilan atau apa kita makalah mahkamah. Nah itu bagaimana Mas melihatnya? Perlu nggak itu hal tersebut dibuka sebagai pembelajaran politik publik, apalagi dengan generasi muda sekarang yang generasi Z, milenial itu yang terkesan agak kurang bisa kita bilang apatis, tapi ya untuk dunia politik ya gimana menurut Mas Alvin ini? Saya melihatnya begini Mas. Kalaupun kita misalkan buka-bukaan, penguasa sekarang ini, yang menang ini adalah anak dari penguasa sekarang Mas. Makanya kalau teman-teman Formali itu bawa tagline anak haram konstitusi. Anak haram konstitusi. Nah konstitusi yang ada sekarang bisa dimainkan dengan mudah Mas. Dan semua orang yang, nah itu saktinya rezim Jokowi. Dia sudah menempatkan orang-orang dengan jabatan-jabatan strategis yang pasti adalah loyalisnya beliau. Nah itulah saktinya beliau. Jadi menurut pandangan saya, kalaupun nanti kita, ya seperti ini Mas, Mahkamah Konstitusi sekarang dari 01 dan 03 menggugat, 01 bawa 1000 pengacara, 03 bawa 100 pengacara kalau nggak salah, dan 02 dengan PD-nya bawa 45 pengacara, gitu ya, tim kuasa hukum bawa 45 karena mereka sudah tahu hasilnya apa kok. Makanya mereka bisa dengan berbangga diri kita cukup ber-45. Memang kalau segi kualitas ya memang keren-keren sih Mas. Cuma maksud saya ada instrumen-instrumen di belakang yang ikut bermain Mas. Karena kalaupun kita bawa jadi pelajaran, bahwasanya ini adalah ini adalah kecacatan, ini adalah kesalahan. Menurut pandangan saya, selama orang masih belum tahu politik seperti apa, selama belum ada pendidikan yang masif, pelajaran yang masif, pembelajaran yang masif terkait apa itu politik, terkait itu demokrasi, hasilnya tetap akan sama Mas. Dan saya melihatnya lebih baik orang-orang yang aware terhadap politik itu yang memberikan pembelajaran Mas. Kemungkin yang belum aware. Sebenarnya politik seperti ini tahu. Sebenarnya realita di lapangan seperti ini tahu. Nah kita pelan-pelan, dan itu juga yang dilakukan oleh teman-teman di Ruang Juang. Di Ruang Juang, oke. Teman-teman, tadi kalau kita singgung dikit soal Indonesia Emas 2045 Mas. Teman-teman dari SMI Jogja itu punya tagline Indonesia Cemas 2045. Nah komunitas-komunitas non partisan seperti inilah Mas, yang mungkin harus didekati dan diberikan ruang-ruang yang masif dan diterima oleh masyarakat itu. Masyarakat harus bisa mulai menerima dan banyak orang bisa mengkampanyekan untuk menerima mereka, untuk memberikan pembelajaran politik, pembelajaran demokrasi. Bahwasanya uang 250.000 yang mungkin diberikan oleh setiap kemarin bakal calon gitu ya, itu nggak cukup Mas. Kalau kita itu mungkin cuma 100 perak dalam 5 tahun ke depan. Nah kalau dengan wacana seperti itu, Mas sendiri melihatnya bagaimana? Masih optimis bahwa negara kita itu masih sebuah negara demokrasi atau mungkin malah melihat itu sebagai negara kekuasaan?
Dan kedepannya bagaimana? Nah, kalau saya melihatnya untuk sekarang negara ini mengatasnamakan demokrasi untuk kekuasaan orang-orang tertentu. Seperti itu. Nah, kalau melihat untuk ke depan yang harus dilakukan adalah memperbanyak, Mas. Memperbanyak bibit-bibit orang-orang kritis berikutnya. Kita melakukan dengan cara-cara tertutup kalau menurut saya. Kembali mungkin ke zaman, kalau orang bilang perkembangan teknologi kita harus mengikuti. Tapi kalau ngelihat zaman sekarang, di mana musuh kita juga memakai perkembangan teknologi untuk ya buzzer-buzzer itulah, untuk menutup berita-berita yang memang mungkin fakta. Nah berarti kita harus pakai cara yang lain, Mas. Cara-cara offline seperti diskusi. Kita ngebuka diskusi-diskusi, kita ngebuka mimbar-mimbar bebas, kita melakukan dengan cara-cara datang ke sekolah-sekolah door to door untuk kita bicara bahwasanya ini yang terjadi di kita sekarang. Dan siapa yang bisa merubah? Udah bukan generasi-generasi yang sedang menjabat sekarang, tapi kita. Oke, apakah hal itu bisa bertumbuh, Mas, di tengah-tengah situasi iklim negara yang kalau katakanlah kita bukan negara demokrasi lagi, mungkin negara kekuasaan yang begitu kuat, bahkan sampai kemarin menang ya, Mas, yang gugatan MK tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu menang ya? Menang, alhamdulillah. Nah, kira-kira itu bisa terrealisasi untuk ke akar-akar di seperti masyarakat, sekolah-sekolah itu bisa terjadi, Mas. Menurut Mas, optimis itu terjadi? Kalau kita melihat 98, Mas. 98 itu kan bukan karena tahun 98-nya. Tapi terjadi dari sekian tahun sebelumnya. Dari gerakan-gerakan yang masif, gerakan-gerakan yang kecil dan konsisten sampai akhirnya bisa menurunkan Pak Soeharto. Begitupun gerakan 66. Gerakan 66, angkatan 66 itu juga bukan pada saat tahun 66 doang. Dari sebelumnya sudah masif tuh, Mas. Makanya kami percaya selama masih ada yang teriak, selama masih ada yang menyuarakan kebenaran, sampai kebatilan tidak akan menang seutuhnya. Teman-teman di Ruang Juang, Mas, ketika kita demonstrasi, kita memang mengharapkan masifnya massa. Kita mengharapkan ada banyak massa yang bisa hadir. Tapi kalaupun massanya sedikit, kita akan tetap teriak, Mas. Tetap akan teriak. Kita kemarin demonstrasi di alun-alun itu 20 kali ya? Ber-20, Mas. Ber-20. Kita ber-20 tetap teriak, Mas. Kita tetap memberikan banner-banner kita tetap kita pajang. Kita ingin menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita. Pada saat kita aksi pertama kali, kita hanya aksi bisu, hanya berlima. Jadi kita mengharapkan memang, Mas, untuk masa yang besar. Kita dapat memobilisasi masa yang besar untuk nanti dapat atensi yang lebih luas nantinya dan harapannya mungkin bisa diterima. Tapi kalaupun memang tidak ada, kami tidak akan berhenti. Karena prinsip kami selama masih ada orang yang menyuarakan kebenaran, kebatilan tidak akan menang seutuhnya. Begitu, Mas. Oke, yang membedakan tahun 97-98 dan sekarang adalah alatnya ya, Mas, toolnya. Dimana sekarang kan sistem media sosial, sistem komunikasinya memang sudah berbeda ya. Kita bisa katakan bahwa generasi Z, generasi milenial itu durasi dia mengakses media sosial itu begitu tinggi. Jadi terpaparnya dia dengan hal-hal yang mungkin pengalian atau kita katakanlah post-truth, kebenaran yang kemudian terkondisikan itu kan memang banyaknya dari media sosial, bukan dari luring-luring. Kalau ada daring, ada luring. Kebanyakan kan bukan dari tatap muka itu, Mas. Apakah itu menurut Mas dari teman-teman Ruang Juang efektif dengan kemajuan peradaban sekarang yang bergeser dari 97-98? Nah, makanya kami di Ruang Juang bukan berarti kami ini menutup akses untuk cara-cara yang online, cara-cara daring. Bukannya kami benar-benar menutup bahwasanya oke, cara ini sudah tidak efektif efisien, kita langsung balik ke zaman dulu. Enggak, Mas. Makanya kami tetap ada media sosial. Tetap ada media sosial. Ya, tadi ya lewat Instagram yang kami menyuarakan keresahan-keresahan kami. Menyuarakan hal-hal yang salah. Kami tetap melakukan hal seperti itu, tapi kami merasa tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang ibaratnya ngikutin zaman dulu gitu, Mas, ya, diskusi secara langsung, menggunakan orang-orang yang menghadirkan orang-orang yang memang pakar di bidangnya, orang yang memang yang sudah paham di bidangnya gitu ya. Nah, kami melakukan dua cara. Jadi cara-cara tertutup atau cara-cara seperti zaman dulu, cara-cara luring ya, tetap kami lakukan, tapi di daring juga kami lakukan gitu, Mas. Cuman mungkin lebih banyaknya ketika kita ngomong diskusi, kita bisa bicara apapun ketika kita
dalam diskusi seperti ini. Kita bertatap muka langsung. Beda dengan kita hanya ngebaca di media sosial. Jadi kami tetap melakukan mengikuti perkembangan zaman, tapi kami mencoba cara yang memang dari dulu sudah terbukti efektif, efisien. Cara diskusi secara langsung. Begitu. Oke, jadi kalau kita lihat lagi bahwa gerakan Ruang Juang ini sampai sekarang sudah kelihatan sudah punya modelnya bahwa akan penetrasinya ke bawah ya, ke akar. Kemudian kritiknya juga ke atas. Kalau kita lihat ini Mas, mau tidak mau kan gerakannya kan bertumbuh. Kalau kita katakanlah yang menang sekarang 02 akan bertumbuh di bawah rezim yang 02 ini. Nah, apakah dari pihak Ruang Juang melihat situasinya nanti akan ideal Mas? Sampai berapa lama ini gerakannya akan terus ditumbuhkan sementara kita begitu terdesak dengan bonus demografi yang sebentar lagi datang? Apakah ada roadmap-nya? Sampai kapan? Kemudian bagaimana? 2045 kan bonus demografinya 2045 ya Mas? Sepakat. Dan begini Mas, kalau yang saya yakini gitu Mas ya, kalau memang melihat rezim Prabowo besok itu mungkin tidak bisa membawa ke Indonesia Emas 2045. Nah, orang-orang yang punya kepedulian itu yang ngebawa Mas. Ngebawa. Yang ngebawa. Berarti dia akan bergerak di luar sistem. Yes, karena begini Mas. Kalau saya melihatnya selama tatanan politik, tatanan demokrasi masih seperti ini bergeraknya Mas, sampai kapanpun kita tidak akan bisa membawakan hal yang ingin kita bawakan Mas. Sampai kapanpun Indonesia Emas 2045 tidak akan bisa terrealisasi. Kalau misalkan ada pertanyaan berikutnya Mas, terus apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk sementara saya berpandangan adalah orang-orang yang mempunyai kepedulian, orang-orang yang punya jiwa sosial yang besar, orang-orang yang masih kritis terhadap bangsa ini, itu tetap menyuarakan Mas. Untuk sementara itu. Tapi kalau untuk yang lebih luas, apakah kita harus mengubah tatanan demokrasi? Apakah kita harus mengubah ini itu? Mungkin itu masih lebih sedikit kajian yang atau data yang saya punya. Cuman kalau melihat keadaan sekarang, mau siapapun besok, mau itu 01, 03 yang menang ya kalau kita ngeliat dari yang kemarin, belum tentu bisa untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Begitu. Karena mereka tadi Mas balik lagi, mereka tertutup suara mereka dari partai-partai politik yang ada. Dari partai-partai politik, ya Mas mungkin sudah tahu ya istilah Korea yang diutarakan salah satu politisi gitu ya. Dengan bangga dia bilang kalau mau lobby jangan di sini Mas. Kita manut atasan. Manut ketua parpol gitu ya. Dia bilang seperti itu. Loh, kamu Dewan Perwakilan Rakyat. Kamu mewakili saya seharusnya. Iya kan? Kok kamu manut sama pimpinan? Kalau pimpinan berarti bilang jangan melindungi jangan bawakan suara rakyat, berarti kamu ikut dong. Kan begitu logikanya. Ketika dia sampaikan seperti itu. Jadi selama masih seperti ini, selama juga masih banyak dari orang-orang yang kritis ini diam, orang-orang yang punya kepedulian ini diam, menurut saya Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai. Ini statement yang pesimis sudah ya Mas ya? Pesimis ketika kita melihat tatanan demokrasi yang ada sekarang, politik yang ada sekarang. Tapi saya optimis ketika ada banyak orang-orang yang tadi Mas, kayak misalkan kita bicara forum anomali, ada School Social Movement Institute di Jogja, teman-teman Kontras dan lain-lain, itu kita bersatu untuk menyuarakan hal-hal yang menunjang Indonesia Emas 2045, saya yakin bisa. Tapi kalau kita mengharapkan dari para politisi itu, saya yakin nggak bisa Mas. Jadi fokusnya sudah di luar sistem ya Mas? Bener Mas, karena begini, saya ketika kita bicara di dalam sistem, mau ngubah sistem Mas, mau ngubah sistem itu tidak mudah ya? Bukan, ya bener Mas, tidak mudah. Tadi saya mau bilang mustahil, cuman kayaknya pesimis banget. Pesimis banget ya. Bahasanya agak optimis, tidak mudah. Iya, tidak mudah. Karena mungkin saya melihatnya, teman-teman aktivis 98, Fahri Hamzah, Adiana Pitupulu, Budiman Sujatmiko, terus ada siapa lagi tuh, Fadlizon. Mereka semua kan yang paling lantang pada tahun 98. Mungkin husnuzon saya, mereka masuk sistem untuk merubah Mas. Mereka masuk sistem, mereka jadi anggota partai politik, mereka masuk ke DPR untuk merubah. Cuman apakah mereka sudah mau perubahan? Saya agak meragukan itu Mas, karena kalau mereka merubah, seberapa kuat mereka di sana? Nah itu Mas, mungkin mereka masuk itu untuk
membawa ide itu masuk ke sistem. Ayo kita masuk sistem, kita berkompetisi, kita masuk sistem, kita bawa perubahan. Tapi pada nyatanya dari 98 sampai sekarang 2024 sudah lebih dari 20 tahun ya. Apa yang sudah dilakukan oleh mereka ibaratnya begitu? Sudah berapa signifikan mereka merubah sistem tersebut? Mungkin ada perubahan yang mereka bawakan, Mas. Cuman apakah sistem di sini sudah benar-benar berubah? Sudah benar-benar bisa mendekati bersih kah? Kalau misalkan kita bicara kotoran dalam akuarium gitu ya, apakah sudah tinggal atasnya aja nih yang masih dibersihkan, atau masih kerak-kerak di bawah ini yang masih sangat kotor, kan seperti itu. Jadi sudah semakin kecil harapan untuk dari dalam sistem untuk merubah Indonesia ini, Mas. Karena selama partai politik masih seperti itu cara bergeraknya, masih orang-orang yang di DPR yang punya istilah Korea itu masih seperti itu, Mas. Suara kita tidak akan pernah didengar. Tapi kita juga perlu perhatikan ini loh, Mas. Jadi kalau bahasanya Yusuf Kalla siapa yang katanya peng-peng penguasa pengusaha kan, itu kan sekarang yang berkuasa di pemerintahan. Ya. Itu otomatis dia karena dia punya kepentingan bisnis, otomatis dia akan memiliki suatu niat untuk punya keuntungan di sana, termasuk dengan konsesi-konsesi segala macam. Nah ini pertimbangan nggak, Mas? Kalau dari 5 tahun ini nanti, yang sekarang sudah ada jadi Rempang dan segala macam sudah begitu terbuka, bagaimana mereka ingin menggusur segala macam. Dalam 5 tahun lagi itu banyak sekali kalau misalnya tetap berjalan rezim ini, di mana di atasnya pun adalah disinyalir ada orang-orang peng-peng ya, penguasa-pengusaha. Seperti Prabowo kan sudah mengakui juga dia punya berapa ratus ribu hektar kan. Ya. Apakah kalau kita biarkan 5 tahun lagi, bagaimana dengan kekayaan alam Indonesia itu udah dipikirin belum, Mas? Gini, Mas, kalau tadi bahasanya dengan kita membiarkan Prabowo menang itu terus kita membiarkan, saya tidak sepakat, Mas. Tidak sepakat. Karena kami pun di Ruang Juang, walaupun tadi kami bilang bahwasanya ada sedikit nilai positif dengan menangnya Prabowo, bukan berarti kami membiarkan, Mas. Kami akan selalu mengutarakan apa yang menjadi keresahan kami. Kami mungkin sekarang begini, Mas. Berapa banyak orang yang masih membawa isu pendidikan? Tapi Ruang Juang concern di sana. Okay. Beberapa isu beberapa kayak diskusi kami kemarin. Kami concern di sana. Karena kami merasa itu adalah fundamental, hal yang mendasar untuk disuarakan. Karena balik lagi, Mas, Prabowo nggak mungkin menang ketika pendidikan kita sudah mencapai sudah dirasa sudah baik. Prabowo nggak mungkin menang. Kalau dari teorinya pengamat kan ngomong bahwa sebetulnya kita hanya cuma butuh 2 atau 3 lagi pilpres sebelum kita mencapai masyarakat yang dalam tanda kutip melek secara politik dan siap untuk diajak berdemokrasi yang jauh lebih sempurna dari saat ini. Nah, dengan menangnya Prabowo ini mungkin bisa mencapai nanti, Mas, 2-3 kali pilpres. Mungkin masyarakat akan merasakan nantinya gimana rasanya masyarakat tadi ya, anak-anak yang akan menjadi tulang punggung Indonesia Emas 2045 mungkin akan merasakan, Mas, dalam 5 tahun ini. Dan 5 tahun ini orang-orang yang tadi saya bilang, Mas, orang-orang yang punya jiwa kritis, orang-orang yang punya jiwa sosial itu tidak boleh diam. Bukan berarti kita diam, tapi kita di luar sistem kita juga memasifkan gerakan-gerakan. Nah ini jadi ketawa nih nanti nih. Jadi nanti ketika kita bikin diskusi langsung dibubarin takutnya ya kan. Cuman kami yakin bahwasanya tadi, Mas, selama masih ada yang menyuarakan kebenaran, kebatilan tidak akan menang mutlak, Mas. Jadi dengan menangnya Prabowo pun, ini menurut kami bisa menjadi momentum untuk masyarakat kembali punya jiwa persatuan gitu loh. Bahwasanya ya sudah saatnya kita melek, sudah saatnya bukan berarti kita nerima aja apa yang menjadi permasalahan sekarang. Jangankan sampai 5 tahun, baru diangkat presiden, bagaimana harga kebutuhan pokok naik aja orang sedang terasa ya. Itu yang menjadi kemarin aksi pertama kami ngangkat itu, Mas. Kami ngangkat bahwasanya kalau kita ngomong soal mereka narasinya para politisi karena mau lebaran. Lah ini lebaran Ramadan aja belum mulai, harga beras sudah 5 kilo 80.000, Mas. 5 kilo 80.000 ya? Iya, barusan saya beli 5 kilo 80.000. Oke. Itu kan yang makanya kalau kami juga pengen mengangkat di Ruang Juang seperti ini. Kita gontok-gontokan di bawah. Sampai sekarang pendukung 01, 02, 03 masih suka berantem. Sementara mereka di atas makan enak-enak, Mas. Mereka nggak perlu repot. Mereka pengen makan apa tuh, Mas? Daging yang mahal banget itu. Wagyu. Wagyu ya, daging wagyu. Mereka nggak
perlu repot mau makan setiap hari mampu lah, kita di bawah gontok-gontokan, mereka jabat tangan. Kita sudah lihat Surya Paloh ketemu Jokowi, Mas. Kita ada statementnya PDIP itu, kalau ini saya masih belum bisa yakin 100%, cuman kalau saya nggak salah ya, nanti mau ngomong diluruskan. Bu Megawati katanya kemarin sempat semedi ya, semedi. tuh yang diem lama. Oh iya. Dan katanya sempat ada tercetus, kayaknya kita harus jadi koalisi pemerintah nih. Katanya seperti itu, Mas. Lah yang di atas jabat tangan. Ya kan? Untuk dapat pundi-pundi uang yang sudah keluar kemarin untuk pemilu. Lah kita di bawah, Mas. Kita gak dapat apa-apa. Paling banyak amplopnya 250.000 atau 300.000. Itu habis 2-3 hari ya. Iya, itu habis 2-3 hari kita masih gontok-gontokan. 01, 02, 03. PDI, PKB, Nasdem masih gontok-gontokan. Sementara mereka tetap dengan kejayaan mereka masing-masing. Jadi menurut saya menangnya Prabowo, menangnya 02 bisa menjadi momentum. Momentum untuk membangkitkan gairah untuk mencapai Indonesia 2045. Oke Mas Alvin, terakhir Mas, coba pesan-pesannya Mas ke teman mungkin generasi muda ya. Yang jelas kan pemilu kali ini paling banyak dari segmennya generasi muda. Coba pesannya Mas dengan ruang juangnya juga, bagaimana pesannya ke teman-teman ini untuk? Kalau saya mungkin kalau berpesan kayaknya keren banget Mas. Oke. Ya enggak Mas, kalau saya mungkin keinginan saya, harapan saya sebenarnya teman-teman generasi muda ini, teman-teman mahasiswa ini, janganlah teman-teman ini hanya berpikir sempit gitu. Kalau pesan harapan saya, kita harus bisa melihat lebih jauh, dan kalau kata Bung Hatta, Indonesia ini dibangun dengan nilai-nilai kolektivisme. Kita mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Dan menurut saya itu sangat baik. Seperti itu. Dan yang saya harapkan adalah teman-teman dari mahasiswa, teman-teman generasi muda bisa tetap kritis, bisa tetap peduli dengan kemajuan bangsa, dan melihat menangnya Pak Prabowo sekarang, melihat apa yang akan terjadi ke depan, itu menjadi momentum awal untuk kita kembali bersatu, dan pada akhirnya nanti kita bisa mewujudkan apa yang dimaksud dengan demokrasi itu sebenar-benarnya seperti apa. Demokrasi yang dimana rakyat yang berdaulat, bukan mereka yang mewakili rakyat yang berdaulat. Seperti itu mungkin Mas. Baik Mas Alvin Akbar, terima kasih sekali udah hadir di Kedap Suara. Siap. Selamat semangat dan terus berjuang untuk ruang juangnya agar menjadi semakin besar dan menjadi garis pembebasan buat negara ini. Baik teman-teman, begitu yang bisa kita bicarakan hari ini. Mungkin lain kali kita undang lagi Mas Alvin Akbar untuk berbicara di podcast ini. Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga dan mematikan dirinya sendiri. Dan belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri. John Adam. Saya Dikuncoro dari Kedap Suara. Terima kasih, selamat malam.